Niue adalah pulau terlupakan tempat wanita pernah berkuasa. Tradisi menentang norma dan populasinya menghilang dengan cepat. Rahasia tersembunyi di bawah tebing, gua, dan budayanya tidak tersentuh dan hampir terhapus. Ungkap misterinya sekarang dengan Jelajahi Dunia. Saat wanita memerintah pulau. Sebelum kedatangan agama Kristen, wanita di Niue memegang kekuasaan nyata. Mereka memimpin klan, mengelola sumber daya, memutuskan kepemilikan tanah, dan bahkan menentukan hubungan antar klan. Otoritas mereka bersifat politis dan spiritual. Aspek kehidupan di Niue ini mencerminkan tidak hanya keunikan sejarah, tetapi juga kedalaman budaya yang masih dipertahankan oleh beberapa tempat di dunia. Cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi memberitahu kita tentang masa ketika praktik-praktik ini dihormati dan dilindungi. Bahkan saat ini, sisa-sisa struktur budaya ini memengaruhi bagaimana beberapa aspek kehidupan masyarakat dipersepsikan. Gua-gua suci dan ritual rahasia wanita. Gadis-gadis muda dibimbing menuju dewasa melalui ritual suci di dalam gua dan gubuk ritual, dipimpin oleh pendeta wanita. Upacara ini melambangkan kebangkitan spiritual dan penegasan kepemimpinan perempuan. Memahami latar belakang budaya ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Niue pernah berkembang di bawah nilai dan sistemnya sendiri. Terlepas dari perubahan dari waktu ke waktu, gema tradisi ini masih dapat ditemukan dalam ingatan kolektif para tetua. Ritual ini tidak dilihat sebagai tabu, tetapi lebih sebagai transisi yang dirayakan yang menghubungkan individu dengan garis keturunan spiritual dan tujuan sosial pulau itu. Cinta tanpa batas. Budaya hubungan terbuka. Wanita di Niue kuno dapat memiliki banyak kekasih atau suami dalam ikatan yang diterima secara terbuka. Hubungan ini diyakini dapat meningkatkan keharmonisan dan memperkuat ikatan sosial dalam suku. Tradisi seperti itu, meskipun mungkin mengejutkan menurut standar saat ini, pernah dipandang sebagai pilar keseimbangan dan kohesi sosial. Kebebasan dalam cinta mencerminkan nilai budaya yang lebih luas yang memberdayakan wanita dan memprioritaskan rasa saling menghormati. Hilangnya adat istiadat ini merupakan erosi identitas yang lebih luas yang terus memengaruhi pulau itu. Pernikahan antar sepupu. Tradisi bertahan hidup. Pernikahan sepupu adalah hal yang umum di Niue. Didorong tidak hanya oleh tradisi, tetapi juga oleh kebutuhan. Semua orang tahu kehidupan pribadi satu sama lain, dan nama keluarga sangat sedikit, sehingga perkawinan sedarah telah menjadi strategi kelangsungan hidup demografis. Adaptasi budaya ini berbicara banyak tentang isolasi ekstrem dan populasi pulau yang menyusut. Praktik ini berlanjut sebagai bentuk kohesi sosial, memungkinkan keluarga untuk tetap terhubung. Bagi pengamat modern, meninjau kembali sejarah ini menawarkan baik inspirasi maupun refleksi kritis tentang evolusi masyarakat. Misionaris dan kejatuhan kekuatan perempuan. Misionaris membongkar masyarakat matriarki Niue. Praktik tradisional dicap sebagai pagan, perempuan kehilangan status mereka, dan norma-norma Kristen konservatif menggantikan berabad-abad identitas budaya. Transformasi budaya ini menandai titik balik yang dalam sejarah Niue. Apa yang dulunya merupakan komunitas yang terbuka, matriarki, dan dipandu secara spiritual menjadi kaku, patriarki, dan dibatasi secara moral. Banyak ritual sakral, tarian, dan ekspresi identitas dilarang sama sekali. Bahkan saat ini, tarian sensual dan keintiman publik tidak disukai atau dilarang sepenuhnya.
Bagi Niue, kedatangan agama Kristen berarti akhir dari otoritas perempuan dan penggantian ritus komunal dengan nilai-nilai impor. Eksodus paksa. Mengapa perempuan harus pergi untuk melahirkan? Tanpa fasilitas bersalin di pulau itu, semua wanita hamil diharuskan terbang ke Selandia Baru untuk melahirkan, seringkali beberapa minggu sebelum tanggal jatuh tempo mereka. Banyak yang tidak pernah kembali sesudahnya, mengakibatkan seluruh generasi Niuean lahir dan dibesarkan di luar negeri. Ini menciptakan keterpisahan yang semakin besar antara orang-orang dan tanah air leluhur mereka. Tidak adanya kelahiran lokal bukan hanya masalah layanan kesehatan. Ini mewakili keterputusan budaya yang dapat memutuskan generasi mendatang dari akar mereka sepenuhnya. Suara yang menghilang, kematian budaya dan bahasa. Ketika generasi muda bermigrasi untuk mencari pendidikan, pekerjaan, dan kondisi kehidupan modern, bahasa Niue menghilang. Bahasa Niue yang dulunya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan nyanyian Polinesia, sekarang sebagian besar tertinggal dalam ingatan para tetua. Legenda dan tradisi lisan yang dulunya mendefinisikan identitas memudar dengan setiap pemakaman. Terlepas dari upaya pelestarian oleh komunitas diaspora, penggunaan bahasa sehari-hari terus menurun. Kehilangan ini lebih dari sekadar linguistik. Ini adalah erosi memori budaya, kosmologi, dan pandangan dunia. Tanpa penutur, cerita mati. Tanpa cerita, jiwa suatu bangsa menghilang. Tempat di mana privasi tidak ada. Di komunitas yang begitu kecil dan saling berhubungan, privasi menjadi kemewahan. Semua orang saling mengenal keluarga, sejarah, dan detail pribadi masing-masing. Jalinan sosial yang erat ini memperkuat loyalitas, tetapi juga membawa tekanan sosial yang kuat. Gosip menyebar lebih cepat daripada berita, dan rahasia hampir tidak mungkin disimpan. Pilihan pribadi, terutama seputar hubungan dan gaya hidup, diperiksa di bawah mikroskop budaya yang tak terlihat. Meskipun kedekatan seperti itu dapat mendorong keamanan dan dukungan, itu juga dapat menghambat pertumbuhan, individualitas, dan perubahan. Dari Raja Samudra hingga tahanan pulau. Orang Niue adalah keturunan dari navigator terhebat yang pernah dikenal dunia, orang Polinesia. Mereka berlayar ribuan mil hanya dengan dipandu oleh bintang, ombak, dan burung. Namun sekarang, para pewaris itu hidup terperangkap di sebuah pulau yang populasinya dan peluangnya semakin menyusut. Samudra yang dulunya menghubungkan mereka dengan dunia telah menjadi simbol isolasi mereka. Karena akses ke perdagangan, pendidikan, dan layanan medis semakin sulit, banyak yang merasa terjebak. Ini adalah ironi yang tragis. Keturunan penjelajah sekarang hidup dalam pengasingan. Negara hantu kadal dan rumah kosong. Lebih dari 90% orang Niue sekarang tinggal di Selandia Baru, meninggalkan sebuah pulau yang dipenuhi dengan rumah-rumah yang ditinggalkan, sekolah-sekolah yang ditutup, dan kebun-kebun yang ditumbuhi tanaman liar. Seluruh desa telah menjadi kota hantu, dengan lebih banyak reptil berkeliaran di daratan daripada manusia. Reruntuhan ini berdiri sebagai monumen sunyi bagi populasi yang dulunya berkembang pesat. Rasa hampa diperkuat oleh vegetasi pulau yang subur, yang perlahan merebut kembali apa yang telah ditinggalkan orang. Detak jantung Niue yang memudar bergema melalui bangunan-bangunan yang runtuh dan jalan-jalan yang sunyi. Bukan perang atau bencana yang mengosongkan bangsa ini, tetapi sesuatu yang lebih tenang, peluang di tempat lain. Keanehan alam, ular laut yang bernapas melalui kulit.
Niue adalah rumah bagi salah satu makhluk teraneh di alam, ular laut Katuali. Ini adalah satu-satunya ular laut di dunia yang bernapas melalui kulitnya, sebuah adaptasi biologis langka yang telah membuat para ilmuwan terpesona. Katuali sangat berbisa, namun dihormati oleh penduduk setempat, sering ditemukan bersembunyi di celah-celah karang di lepas pantai. Keberadaan mereka mencerminkan hubungan yang rapuh antara orang-orang Niue dan dunia alam pulau itu. Bersamaan dengan Katuali, tokek dan skink langka tumbuh subur di hutan dan bebatuan yang belum tersentuh, dengan beberapa spesies tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Pulau tanpa pantai. Tidak seperti surga pulau pada umumnya, Niue tidak memiliki pantai berpasir. Sebaliknya, garis pantainya terdiri dari tebing-tebing batu kapur besar yang jatuh secara dramatis ke Samudra Pasifik yang dalam. Hanya beberapa meter dari pantai berbatu, dasar laut jatuh ribuan meter, menciptakan dinding bawah laut alami. Fitur geografis ini membuat berenang menjadi mendebarkan dan berbahaya, seperti mengambang di atas jurang maut. Tebing-tebing, meskipun menakjubkan, juga membatasi akses mudah ke laut dan berkontribusi pada isolasi pulau itu. Penduduk setempat telah mengukir tangga dan jalan ke dalam batu selama beberapa generasi, tetapi penurunan curam tetap mengintimidasi. Lanskap dari dunia lain. Dari perairan bercermin gua Abaiki hingga lengkungan batu kapur Talawa yang menjulang tinggi, medan Niue terasa surrealis, seperti tempat yang tidak tersentuh oleh waktu. Formasi ini bukan hanya keajaiban geologis, tetapi juga situs suci yang syarat dengan mitos. Menurut legenda, penciptaan pulau dimulai di dalam gua-gua ini. Beberapa orang mengatakan roh masih tinggal di sana, menjaga kebenaran kuno. Berjalan melalui tempat-tempat ini seperti melangkah ke dalam cerita rakyat. Isolasi pulau telah membantu melestarikan lanskap ini, menjadikannya contoh langka keindahan alam yang tidak dirusak oleh pariwisata massal. Kerangka di kedalaman. Rahasia tergelap pulau. Jauh di dalam sistem gua Niue, para arkeolog telah menemukan kerangka manusia yang sejajar di ruang-ruang batu. Tujuan pasti dari pemakaman ini masih belum jelas. Beberapa orang menduga itu adalah ritus suci, yang lain mengisyaratkan pengorbanan suku atau ritual tak dikenal yang telah lama terkubur oleh waktu. Penduduk setempat membisikkan kisah-kisah tentang penduduk desa yang menghilang dan makhluk aneh di hutan. Legenda yang mungkin terjalin dengan tulang-tulang yang digali. Temuan ini menambah misteri ke pulau yang sudah penuh teka-teki. Apakah orang-orang ini dihormati, disembunyikan, dihukum? Tidak ada yang benar-benar tahu. Dari Wi-Fi gratis hingga keheningan digital. Niue pernah dipuji sebagai negara pertama di dunia yang menawarkan Wi-Fi gratis di seluruh wilayahnya. Itu adalah langkah berani yang dimaksudkan untuk memodernisasi pulau dan menarik pariwisata digital. Tetapi, sistem itu runtuh karena perawatan yang buruk, kurangnya pendanaan, dan penurunan populasi. Saat ini, akses internet mahal, lambat, dan tidak dapat diandalkan. Impian masa depan yang terhubung memudar menjadi frustrasi. Kegagalan proyek ini mencerminkan masalah yang lebih besar. Infrastruktur modern tidak dapat bertahan hidup di tempat di mana komunitas menghilang. Keheningan digital Niue bersifat simbolis, bukan hanya karena hilangnya konektivitas. Hidup di garis hidup, biaya bantuan asing. Lebih dari 80% anggaran nasional Niue didanai oleh bantuan asing, terutama dari Selandia Baru. Tanpa itu, pulau itu tidak dapat mempertahankan layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan,
atau transportasi. Ketergantungan ini menciptakan ekonomi yang rapuh. Setiap pengurangan bantuan bisa menjadi bencana. Walaupun dukungan tersebut memungkinkan Niue untuk berfungsi, itu juga berarti keputusan seringkali dibentuk oleh kepentingan eksternal. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan sejati. Bisakah sebuah negara masih disebut merdeka ketika sangat bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup? Bisakah sebuah pulau dijual? Dalam beberapa tahun terakhir, muncul usulan untuk menyewakan atau menjual Niue kepada investor kaya atau pengembang pariwisata. Beberapa tawaran mencapai jutaan, bertujuan untuk mengubah pulau itu menjadi resor eksklusif atau suaka pribadi. Walaupun menggiurkan secara finansial, gagasan itu memicu kemarahan di antara penduduk setempat yang takut akan penghapusan budaya dan hilangnya kedaulatan. Niue bukanlah komoditas, ini adalah tanah air, budaya hidup, tempat suci. Menjual pulau itu berarti menjual sejarah dan jiwanya. Meskipun pemerintah mempertimbangkan pilihan, perlawanan masyarakat menang. Pria yang mencoba menjadi raja. Pada awal 2000-an, seorang pria asing tiba di Niue mengklaim hak leluhur atas pulau itu. Dia menyatakan dirinya sebagai raja, bahkan mengusulkan monarki baru. Awalnya, klaimnya ditolak sebagai eksentrik. Tetapi ketika dia mendapat perhatian, pihak berwenang mengusirnya. Insiden aneh itu menjadi keingintahuan global. Tetapi juga menyoroti kebenaran yang lebih dalam. Negara yang hampir kosong rentan terhadap permainan kekuasaan yang aneh. Tanpa populasi yang stabil, kedaulatan dapat dipertanyakan, bahkan dieksploitasi. Tenggelam perlahan, Niue dan krisis iklim. Niue menghadapi salah satu ancaman paling mendesak di planet ini, kenaikan permukaan laut. Walaupun dikelilingi oleh tebing, erosi berkepanjangan, dan gelombang badai sudah mengubah bentuk pulau itu. Para ilmuwan memperingatkan bahwa seluruh bagian pesisir dapat runtuh jika tren berlanjut. Dikombinasikan dengan hilangnya populasi dan kerapuhan ekonomi, perubahan iklim menimbulkan risiko eksistensial. Jika Selandia Baru menghentikan bantuan atau satu bencana menimpa pulau itu, Niue bisa lenyap tidak hanya dari peta, tetapi dari ingatan. Ini adalah penghilangan gerakan lambat, di mana dunia mungkin tidak akan menyadarinya sampai terlambat. Cara mengunjungi pulau yang dilupakan waktu. Mengunjungi Niue seperti melangkah ke garis waktu paralel. Tidak ada penerbangan langsung dari sebagian besar negara. Wisatawan harus melalui Auckland, Selandia Baru, diikuti dengan penerbangan selama 3,5 jam. Turis jangka pendek tidak memerlukan visa, tetapi layanan sangat minim. Tidak ada transportasi umum, jadi menyewa mobil sangat penting. Jalanan cukup baik, tetapi Anda akan mengemudi di sebelah kiri. Semuanya lebih mahal karena impor, dari makanan hingga bahan bakar. Namun, apa yang Anda dapatkan sebagai imbalan adalah kedamaian, misteri, dan keindahan alam yang mentah. Niue bukan untuk setiap pelancong. Ini untuk mereka yang mencari tempat yang belum diubah oleh dunia. Niue dulunya adalah tanah kekuasaan, kebebasan, dan tradisi sakral. Sekarang memudar dalam keheningan. Apakah menurut Anda, tempat-tempat seperti ini harus diingat atau dibiarkan menjadi sejarah? Beritahu kami pendapat Anda di komentar. Dan jika cerita ini membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, berikan suka agar lebih banyak orang dapat menemukannya juga.